sumber belajar, dan media pembelajaran. Baik, di sini konsep sumber belajar. Sumber belajar atau learning resource adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Terus di sini fungsi sumber belajar. Fungsi sumber belajar yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. Selanjutnya, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Maksudnya lebih individual itu artinya bisa siswa lebih mandiri untuk mencari pembelajaran atau sumber belajar. Ketiga yaitu memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. Maksudnya kita tidak boleh terlalu terpaku pada hal-hal yang tradisional, tapi kan sekarang sudah bisa untuk mencari sumber belajar yang lebih modern. Terus selanjutnya dari kedua macam sumber belajar, sumber-sumber belajar dapat berbentuk pesan atau informasi, bahan ajar, cerita rakyat, dan sebagainya. Terus dari orang itu guru, instruksi, siswa, tokoh manusia, narasumber, dan sebagainya. Bahan yaitu dari buku, transparansi film, slide, gambar, relief candi, dan sebagainya. Alat atau perlengkapan yaitu perangkat keras, komputer, radio, televisi, dan sebagainya. Pendekatan, metode atau teknik itu dengan cara diskusi, seminar atau pemecahan masalah, simulasi, permainan, seserahan, diskusi, dan sebagainya. Dari lingkungan yaitu seperti ruang kelas, studio, aula, pasar, toko, museum, dan sebagainya. Selanjutnya, kriteria memilih sumber belajar. Dalam memilih sumber belajar harus memperhatikan kriteria sebagai berikut yaitu ekonomis yang tidak berpatokan dengan harga yang mahal, praktis, tidak memerlukan pengolahan yang rumit, sulit, dan langka, mudah, yaitu dekat dan tersedia di sekitar lingkungan kita, fleksibel, dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional, sesuai tujuan yaitu mendukung proses dan pencapaian tujuan belajar, dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa. Terus, cara memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar dari lingkungan sosial atau lingkungan alam. Lingkungan sosial yaitu contohnya adat istiadat dan mata pencaharian. Sedangkan lingkungan alam dapat digunakan untuk mempelajari gejala-gejala alam dan dapat menumbuhkan kesadaran peserta didik akan cinta alam, partisipasi dalam memelihara dan melestarikan alam. Contohnya itu berkemah, survei karya wisata, praktek lapangan, dan sebagainya. Terus prosedur merancang sumber belajar. Di bawah ini, skematik prosedur merancang sumber belajar dapat mengikuti alur sebagai berikut, yaitu mempelajari kurikulum, kedua menetapkan kompetensi peserta didik yang hendak dicapai, memilih dan menentukan materi yang akan disajikan, memilih dan menentukan jenis dan sumber belajar, mengembangkan sumber belajar, dan mengevaluasi sumber belajar. Selanjutnya konsep media pembelajaran. Nah, di sini media sendiri itu yaitu bentuk dari kata medium yang dapat didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima menurut Heinrich Ibrahim
Media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan. Dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran merupakan proses komunikasi. Posisi media pembelajaran yaitu ide, pengkodean media, penafsiran kode, mengerti gangguan, dan umpan balik. Terus di sini fungsi media pembelajaran. Itu fungsi media pembelajaran yaitu ada guru, ada media. Terus media akan memberikan pesan kepada siswa dan ini adalah sebagai metode. Itu cara dalam fungsi media pembelajaran. Selanjutnya landasan filosofis. Siswa dihargai harkat kemanusiaannya, diberi kebebasan untuk menentukan pilihan, baik cara maupun alat belajar sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, penerapan teknologi tidak berarti dehumanisasi. Selanjutnya landasan psikologis, memperhatikan kompleks dan uniknya proses belajar. Maka ketetapan pemilihan media dan media pembelajaran akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Di samping itu, persepsi peserta didik juga sangat mempengaruhi hasil belajar. Kajian psikologi menyatakan bahwa anak akan lebih mudah mempelajari hal yang konkret daripada yang abstrak. Maksudnya di sini, psikologi, landasan psikologi yaitu kita juga harus mempelajari bahwa peserta didik ini lebih dominan kemana. Dia akan lebih suka pembelajaran yang modern atau yang adat istiadat atau yang lainnya. Terus landasan teknologi, yaitu teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek perancangan, pengembangan, penerapan, pengolahan, dan penilaian proses dan sumber belajar. Jadi, teknologi pembelajaran merupakan proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan terkontrol. Selanjutnya landasan empiris, yaitu penelitian interaksi antara penggunaan media pembelajaran. Karakteristik belajar peserta didik dalam menentukan hasil belajar peserta didik yang termasuk perangkat media adalah material, equipment, hardware, dan software, perangkat keras, dan perangkat lunak. Klasifikasi media pembelajaran menurut Scrum, media digolongkan menjadi media rumit, mahal, dan media sederhana. Juga mengelompokkan media menurut kemampuan daya liputan, yaitu liputan luas dan serentak seperti TV, radio, dan facsmile. Liputan terbatas yaitu pada ruangan seperti film, video, slide, poster, audio tape, media untuk belajar individual seperti buku, modul, program belajar dengan komputer dan telepon. Menurut Gagne, media diklasifikasi menjadi 7 kelompok, yaitu benda untuk didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar bergerak itu seperti animasi ya, film bersuara, dan mesin belajar. Media dua dimensi adalah sebutan umum untuk alat peraga yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar yang berada pada satu bidang datar. Media pembelajaran dua dimensi meliputi grafis, media bentuk papan, media cetak yang penampilan isinya tergolong dua dimensi. Media tiga dimensi itu sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual tiga dimensional. Kelompok media ini dapat berwujud sebagai benda asli baik hidup maupun mati dan dapat pula berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya. Baiklah, itu tadi pembelajaran konsep sumber belajar dan konsep media pembelajaran dari saya. Terima kasih.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.